1 sampai ayat 16. Mari saya tunggu, dibuka dulu. Masih sama pasalnya dengan kemarin, ayatnya juga ayat yang berkelanjutan. Perikopnya ada Elia dan janda di Sarfat. Sudah ketemu semua? Kalau sudah ketemu, saya baca ayat 7, Bapak Ibu ayat 8. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat 14. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak kurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Kalau kita kemarin di di ayat 1 sampai ayat 6, kita belajar tentang pemeliharaan Tuhan untuk hambanya yang namanya Elia. Tapi juga kita bisa belajar dari pemeliharaan Elia ini, kita juga merasakan bahwa Tuhan juga memelihara umat-umatnya. Ya, Tuhan juga memelihara umat-umatnya. Kita kemarin lihat seperti apa pemeliharaan Tuhan itu. Apakah ada yang hafal, saudara? Satu saja, di minggu yang kemarin ada 3 bagian. Pemeliharaan Tuhan itu seperti apa? Pemeliharaan Tuhan itu apa? Ada yang bisa menjawab? Baru khotbah minggu lalu. Ya, Bu Linda bisa jawab karena nyatet, saudara. Ya, Bu Linda itu selalu nyatet khotbah saya. Coba yang lain. Sudah dijawab tentang menjawab kebutuhannya. Sekarang yang lain, ada 2. Ayo, saya review supaya ini berkesinambungan khotbah ini. Tidak terduga. Oke, puji Tuhan, tidak terduga. Satu lagi. Tepat pada waktunya. Wah, mantap. Mas Anto datang ya kemarin ya. Wah, makanya ingat ya. Bagi yang kemarin tidak hadir atau yang lupa, saya review ulang. Pemeliharaan Tuhan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kedua, pemeliharaan Tuhan itu seringkali tidak terduga. Ujuk-ujuk dan tidak kita duga-duga. Ya, minggu kemarin ada yang langsung dapat berkat tidak terduga. Ya, luar biasa, saudara. Siapa yang mau dapat berkat tidak terduga? Nah, cuman Bu Linda sama Bu Inten. Kenapa? Yang lain nggak mau, lupa. Ya kan? Dengar firman Tuhan baik-baik, jangan cuma dengar lucunya, jangan cuma dengar, apalagi ngantuk, saudara ya. Jangan sampai
dengar firman Tuhan itu kita boring, saudara. Tahu boring? Bubuk miring begini loh, saudara. Sambil sedekap, bubuk miring begini. Nanti kalau Pak Timo, saudara-saudara, baru bangun lagi gitu, saudara ya. Lalu boring lagi, sambil boring ler. Apa itu, saudara? Bubuk miring sambil ngiler. Itu apa lagi, saudara ya? Makanya nggak ingat apa yang dikutbahkan. Jadi pemeliharaan Tuhan itu sesuai dengan kebutuhan, seringkali tidak terduga, dan tepat pada waktunya. Dikisahkan burung gagak itu pagi, siang, sore memberi makan. Tidak pernah telat, tidak pernah terlambat. Tepat pada waktunya. Itulah pemeliharaan Tuhan. Itulah pertolongan Tuhan. Tepat pada waktunya. Itu yang kita bahas kemarin. Lalu dalam ayat yang kita baca tadi, ternyata yang Tuhan utus untuk tinggal di tepi sungai Kerit dan nanti burung gagak pelihara, rupanya karena kekeringan yang cukup lama, maka sungai itu menjadi kering. Kalau sungai itu menjadi kering, maka Elia sudah tidak bisa minum lagi, Bapak Ibu. Maka diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Sidon untuk menemui janda di Sarfat. Nah, artinya apa, saudara? Pertolongan itu kontinu. Ketika di satu titik sudah tidak ada apa-apa lagi, Tuhan bisa bawa kita ke satu tempat untuk Tuhan menolong kita. Nah, Elia, Tuhan pakai burung gagak, Tuhan pakai sungai Kerit, tapi Tuhan juga pakai seorang janda. Katakan seorang janda. Makanya jangan pandang negatif seorang janda. Seorang janda itu bisa dipakai Tuhan untuk memelihara hambanya. Nah, namun saudara, karena ini judulnya adalah continue, maka saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara bahwa pertolongan Tuhan itu, pemeliharaan Tuhan itu tidak terjadi kepada hamba Tuhan saja. Tidak hanya terjadi kepada Elia saja, tapi Tuhan ingin memperlihatkan bahwa mujizat pemeliharaan itu terjadi kepada orang biasa, orang umum. Bahkan di sini diwakili oleh seorang janda dan anaknya, saudara. Dan sekarang bentuknya berbeda. Kalau tadi Elia enak ya, tinggal duduk di sungai, di sepi sungai, mau minum tinggal nyiduk, mau makan ada burung yang ngasih makan. Tapi ini sekali lagi bagian kontinu, berkelanjutan yang kedua, ada proses untuk Elia menikmati berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Namun justru yang saya perhatikan sekarang bukan Elianya, tapi yang saya mau perhatikan dan mau share kepada Bapak Ibu Saudara adalah janda di Sarfat. Janda di Sarfat mengalami mujizat Tuhan. Janda di Sarfat mengalami pemeliharaan Tuhan. Janda di Sarfat mengalami pertolongan Tuhan. Siapa yang mau mengalami pertolongan Tuhan itu kontinu, saudara. Kalau hari ini ditolong Tuhan, besok ditolong Tuhan, besoknya lagi ditolong Tuhan. Dan sampai kapanpun kita ditolong oleh Tuhan, kita dipelihara oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana caranya, ya, atau kita lihat apa sih yang dapat kita pelajari dari seorang janda di Sarfat, sehingga janda di Sarfat ini mengalami pemeliharaan dan mujizat Tuhan. Ya, kita lihat caranya, metodenya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan pemulihan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dan pertolongan Tuhan? Yang pertama, Bapak Ibu, yang pertama mari kita baca ayat 13, ayat 14. Saya bacakan 13 walaupun tulisannya kecil-kecil Saudara ya. Kalau salah dibetulin. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya,
dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, perhatikan ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Nabi Elia. Yang pertama, Bapak Ibu, janda Sarfat mengimani. Saya ulang lagi, janda Sarfat mengimani firman Tuhan yang disampaikan oleh Elia. Karena Elia berkata apa di situ? Bahwa tepung dalam tempayan tidak akan habis. Minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. Tapi ada alamat diri. Firman Tuhan berkata. Ya enggak? Ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan. Ini adalah sebuah kalimat perkataan hamba Tuhan yang penuh dengan kata-kata profetik. Belum terjadi. Tapi kata-kata profetik itu ya belum terjadi. Tapi Nabi Elia berkata tepung, kata firman Tuhan ya. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. Kalau perempuan atau janda ini tidak mengimani firman, tidak mungkin di ayat 14, lalu janda itu mengerjakan, membuat seperti apa yang dikatakannya. Jadi yang pertama, kalau saudara mau menikmati berkat Tuhan, mujizat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, percaya, imani firman Tuhan yang Bapak Ibu dengar. Coba saudara imani ketika saya doa berkat Tuhan. Yang saya sampaikan itu firman Allah, saudara. Kadang saya sampaikan berkat Musa ya, dalam Ulangan 28 maupun dalam Ulangan berapa yang Tuhan menyinari wajah itu firman Tuhan, Bapak Ibu. Itu diimani, atau doa Yabes, sering saudara nyanyikan doa Yabes, itu firman Tuhan. Terlebih dalam hal ini spesifik. Ini yang menyampaikan seorang hamba Tuhan. Jadi firman yang keluar dari mulut hamba Tuhan itu diimani, Bapak Ibu. Coba katakan diimani. Diimani, saudara. Kenapa kita nggak ngalami mujizat? Kita tidak pernah mengalami pemeliharaan yang spektakuler, yang lebih, pertolongan yang lebih. Karena tidak pernah mengimani firman Tuhan. Firman Tuhan masuk sini, keluar sini. Masuk sini, keluar sini. Tidak pernah disimpan di hati. Ketika ditanya khotbah minggu lalu apa, Pak? Jawabannya, tidak tahu. Coba, kalau tidak tahu berarti apa yang Bapak Ibu lakukan? Introspeksi buat kita. Kalau kita nggak tahu apa yang dikhotbahkan, terus apa yang mau dilakukan, Bapak Ibu? Cukup keras ya pagi hari ini, tapi ini akan menempa kita. Supaya ketika kita mendengar firman, itu diimani. Karena ketika diimani, maka firman itu akan terjadi dalam hidup kita. Kemarin saya singgung kan, ada ayat yang mengatakan apa? Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Saudara, amin dan imani itu. Tuhan akan memberkati engkau di kota, di desa. Itu firman Tuhan. Lumbungmu akan melimpah dengan berkat Tuhan. Itu firman Tuhan. Saudara bisa katakan amin, amin, dan diingat. Ketika saudara sedang jatuh, saudara ingat firman Tuhan itu dan mengimani bahwa pasti Tuhan tolong,
dengan iman kita, saudara. Jadi Bapak Ibu, perhatikan kata-kata profetik dari hamba Tuhan. Tangkap itu, saudara. Saya pernah menangkap, ya saya mau bilang itu nubuatan apa, tapi sejelas itu kata-kata profetik. Ketika saya ada di Citarum, di GPD Efrata, waktu itu masih TC, saudara. TC itu sebelum sekolah Alkitab, itu training center. Ya tukang nyapu gereja, bersihin alat musik, khotbah belum boleh, mimpin pujian belum boleh. Pokoknya yang paling dasar dulu. Ada hamba Tuhan datang dari Papua, yang nginep di situ, dia berkata, "Hai anakku, Tuhan mau jadikan engkau hamba Tuhan yang luar biasa. Engkau akan berkhotbah, menyampaikan firman keliling dunia." Saudara, itu yang saya ingat. Dan itu saya baru rasakan sekarang. Saya bisa khotbah di mana-mana. Saya pernah ditawari khotbah di mana ya? Oh, Singapura apa Australia gitu. Pernah, saudara. Suruh jadi pengerja di sana juga pernah. Tapi saya tidak mau. Karena sampai hari ini saya masih takut naik pesawat, saudara. Haleluya. Doakan saya, saudara, supaya enggak takut. Saya mau diundang di Batam. Mau diundang di Medan, tempat Eden Sihaan, tahu saudara ya? Yang khotbah di sini dulu itu. Tapi saya sampai hari ini berkata, nanti saudara. Tapi saya melihat bahwa itu bagian daripada Tuhan yang sudah menubuatkan berapa tahun yang lalu, Bapak Ibu. Haleluya. Dan kalau saudara ada yang menubuatkan, atau saudara dengar firman Tuhan yang meyakinkan saudara, bahwa saudara akan jadi orang besar, saudara akan jadi orang sukses. Imani itu, saudara. Imani itu. Coba saudara katakan sama-sama. Imani. Saya percaya kalau saudara mau mengimani apa kata firman Tuhan, saudara pasti akan dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Lalu mengimani itu seperti apa? Amsal 3 ayat 5, saudara. Amsal 3 ayat 5 berkata begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ini loh. Mengimani itu ini. Makanya tidak hanya sampai mendengar telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak sampai di situ saja. Tapi mengimani itu percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Percaya Tuhan dengan segenap hati. Bukan separuh. Karena di sini ayatnya, kalau percaya Tuhan, itu Tuhan. Jangan dicampur dengan pengertianmu sendiri. Tapi tulus 100%. Percaya Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Saudara percaya? Apa yang saya ini hanya perantara, saudara. Saya ini hanya dipakai Tuhan. Mulut saya ini hanya dipakai Tuhan. Yang saya sampaikan itu firman Allah yang hidup. Firman Allah yang akan memberkati, meneguhkan, dan menolong Bapak Ibu Saudara. Saya hanya alat, saudara. Siapapun yang khotbah di tempat ini, itu hanya alat. Makanya kalau dengar khotbah, paling tidak, tangkap satu poin. Kalau poinnya ada 2, ada 3, ada 4, coba minimal tangkap satu poin. Dan imani, dan mulai percaya. Orang yang percaya dia mulai melangkah dengan segenap hati. Maka pemeliharaan Tuhan itu betul-betul nyata dalam kehidupan kita.
Yang kedua, Bapak Ibu. Yang pertama adalah mengimani firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, mari kita baca ayat yang ke-13. Tetapi Elia berkata kepadanya, saya mulai dari firman Allah yang didengar ya. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah, perhatikan saudara. Tetapi buatlah, saya ulang lagi, perhatikan kalimat ini. Tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Saudara nangkap apa di ayat ini? Yang kedua, kalau tadi mengimani apa yang hamba Tuhan itu sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, yaitu dahulukan pekerjaan Tuhan. Saya ulang lagi, dahulukan pekerjaan Tuhan. Dalam teks yang didahulukan adalah hamba Tuhan, Nabi Tuhan, Nabi Elia. Kalau yang pertama saya ngomong tadi, dahulukan hamba Tuhan, dahulukan Pak Timo, itu tidak relevan. Nanti saudara akan berkata, wah, Pak Timo sedang mencari kebenaran. Tetapi saya mau ingatkan, ayatnya ngomong apa? Di situ ayatnya ngomong apa? Dahulukan siapa? Dahulukan hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan itu bekerja di ladangnya Tuhan, dipakai Tuhan untuk menyatakan firman Allah. Maka hamba Tuhan itu juga perlu pemeliharaan Tuhan. Dan pemeliharaan Tuhan untuk hamba Tuhan itu melalui janda sarfat. Dan Tuhan pakai janda sarfat memberkati hamba Tuhan itu. Maka kesimpulannya saudara, dahulukan, perhatikan pekerjaan Tuhan dan hamba-hambanya. Katakan amin. Siapa yang kerja di ladangnya Tuhan? Hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu tidak boleh kerja, tidak boleh bisnis. Dia hidup dari ayapan firman Allah yang keluar. Elia hidup dari ayapan firman Allah yang keluar. Dia diutus Tuhan kepada daerah di mana daerah itu sedang mengalami kekeringan. Tapi Tuhan juga ingin mengajar. Di saat kekeringan, di saat krisis, Tuhan ingin mengajar jemaat. Dalam krisis seperti apapun, dalam masalah seperti apapun, belajarlah untuk mengutamakan pekerjaan Tuhan dan hamba-hambanya. Saya teringat. Ya, sini saya teringat. Ini contoh saja. Dulu di Gendok ada jemaat yang namanya Kohmbing. Istrinya namanya Cik Nelly. Ini streaming, dia dengar nggak apa-apa, karena ini kisah nyata. Dia orang kaya, saudara. Dia suka mengekspor celana-celana jeans Levi's, jin-jin bermerek, saudara, tapi yang reject. Dia seorang pengusaha yang ulet. Tapi ketika dia bertobat jadi orang Kristen, justru dia jatuh. Dia jatuh, saudara. Tapi kejatuhannya itu membuat dia dekat dengan Tuhan. Dan ketika dia dekat dengan Tuhan, dia bisa merasakan kasih Tuhan. Ketika dia merasakan kasih Tuhan, dia bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena dia sudah gak kerja, istrinya yang kerja, dia di rumah. Wirawiri, kadang telepon temennya untuk cari job kerjaan dan lain sebagainya. Satu saat kita habis doa pagi, lalu Kohmbing ini, dia lagi jalan-jalan sama anaknya naik motor Star, Honda Star. Yang dulunya naik Mega Pro, naiknya
Honda Star pada waktu itu. Lalu dia lihat saya di gereja sedang nyapu halaman habis doa pagi gitu. Lalu dia mampir, ngobrol-ngobrol gitu. Ya, setelah ngobrol dia kencing, dia pipis di toilet gereja. Nah, jalan ke toilet gereja itu lewat dapur saya. Karena gereja Genduk, saudara yang pernah ke Genduk, di belakangnya itu kan dapur yang bisa dilewati oleh siapa saja. Waktu itu saya tidak punya uang. Ya, gaji kami dulu waktu itu cuma 850.000. Tahun sekitar 2005 kalau nggak salah. Lalu engkau ini lewat. Terus, Pak Timo sudah sarapan? Belum, nanti saya bilang. Nanti mau nyapu dulu. Oh ya. Lalu dia pulang sama anaknya. Dia datang lagi. Bawa Indomie 4, kecap 1 saset. Lalu, enggak ada telur ya waktu itu. Cuman bawa Indomie 4, lalu kecap 1 saset. Saya menangis pertama. Memang saya enggak punya apa-apa, cuman punya beras. Tapi lauk enggak ada. Orang ini lagi jatuh. Lagi ngalami krisis. Dan saya tahu persis, saya menangis ketika setelah dia kasih, 2 hari kemudian emaknya itu mertua dia, emaknya ngomong, duit yang dibuat belikan kecap sama mie itu, ternyata duit ketika dia jalan-jalan tadi dia buat mau cari makan saudara sama anaknya. Dia belikan Indomie sama kecap buat saya. Saya nggak tahu dasarnya apa dia lakukan. Tapi ketika saya bertemu dia di kantornya, dia berkata, aku disuruh Tuhan. Aku sekarang sedang mengalami bagaimana rasanya nggak bisa makan. Setengah tahun kemudian, saudara, dia dapat berkat. Karena rumah itu harus dijual, dibagi anak-anaknya. Dia cuma dapat berapa kecil karena sudah dijual. Setengah tahun kemudian, dia dapat berkat rumah di Semeru. Gede sekali tingkat 2. Dan dia tinggal di sana. Sampai dia meninggal di sana. Dalam kondisi menjadi orang yang percaya. Saudara, ketika orang itu mengutamakan dulu pekerjaan Tuhan, hamba Tuhan, maka kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Dahulukan Tuhan. Dahulukan pekerjaan Tuhan. Siapa lagi contohnya dalam Alkitab, saudara? Petrus, saudara. Lukas 5 ayat 3 dan 6, coba. Petrus. Kita lihat Petrus. Saya bacakan Lukas 5 ayat 3 sampai 6. Ia naik ke ayat 2, ia melihat Yesus melihat 2 perahu di tepi pantai nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu siapa saudara? Simon, dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak. Simon itu sepanjang hari, sepanjang malam gagal dalam mencari ikan. Di saat dia gagal, Yesus pinjam perahunya. Yesus naik pinjam perahunya untuk apa? Untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang banyak yang sedang mengikuti Yesus. Ketika Petrus dipinjam perahunya, mendahulukan Tuhan. Seharusnya dia cari ikan dalam kondisi kegagalannya. Apa yang terjadi setelah dipinjam Yesus? Mari kita lihat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Kalau yang tadi bertolaklah ke tempat yang lebih jauh, artinya
agak menjauh sedikit supaya semua orang bisa lihat dan Yesus bisa menyampaikan firman. Setelah firman itu selesai, Yesus ngomong kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Dan akhirnya ketika ke tempat yang lebih dalam di ayat 4 itu. Ya, setelah selesai berbicara, ia berkata pada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan terbangkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya. Perhatikan kalimat, karena engkau yang menyuruhnya. Sama enggak dengan yang tadi di poin yang pertama? Karena Nabi Tuhan yang berfirman, ya, maka dia mengikutinya. Janda Sarfat mengikutnya. Dan setelah itu ayat 6 saudara, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai, mau nangkap ikan? Mau nangkap ikan yang banyak? Sudah menabur jala? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Tebarkan jalamu. Dengan cara apa? Dahulukan hamba Tuhan. Dahulukan untuk pekerjaan Tuhan. Saya ulangi lagi. Dahulukan hamba Tuhan. Dahulukan untuk pekerjaan Tuhan. Dahulukan Tuhan itu sendiri. Maka saudara akan menangkap sejumlah atau sebanyak ikan yang akan saudara tangkap. Akan ada banyak berkat yang Tuhan kirim ketika saudara mau melakukan yang sudah kita dengar tadi. Kalau saudara memikirkan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan memikirkan pekerjaanmu. Saya ulang lagi ya, ini kata-kata profetik. Kalau Bapak Ibu memikirkan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan memikirkan pekerjaanmu. Kalau Bapak Ibu memikirkan rumah Tuhan, yang di dalamnya ada hamba-hamba Tuhan, maka Tuhan akan memikirkan rumah tanggamu, Bapak Ibu. Mujizat terjadi, 4.000 orang makan, bahkan dikatakan 5.000 orang makan. Dimulai dari apa? Seorang anak kecil yang merelakan 5 roti dan 2 ikan. Berapa orang makan? 5.000 orang. Haleluya. Ketika ada orang yang mau mendahulukan pekerjaan Tuhan, maka mujizat demi mujizat itu terjadi. Anak kecil, karena dikatakan sisa berapa? 12 bakul. Kalau anak kecil tidak merelakan 2 ikan, 5 roti dan 2 ikan itu, tidak akan ada 12 bakul di kemudian hari. Haleluya. Anak kecil ini mendahulukan kan pekerjaan Tuhan. Yesus sedang menyampaikan firman bersama murid-muridnya. Ada 5.000 orang yang mendengar firman. Mereka butuh makan. Anak kecil ini mendahulukan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Mau diberkati Tuhan? Dahulukan pekerjaan Tuhan. Saya bersyukur. Boleh toh saya bangga punya jemaat. Saya sering bangga-banggakan kepada jemaat lain atau pendeta-pendeta lain. Ini ada Pak Rosyanto di sini, ya. Saya sering juga sharing sama dia. Jemaat saya luar biasa. Kalau bicara memperhatikan pekerjaan Tuhan, jemaat saya luar biasa. Saya review ulang. Keyboard ini dipersembahkan oleh seorang ibu yang dia harus jual giwangnya, ali-alinya. Istriku jual ke Karangawen, dapat 5 juta berapa. Lalu ditambah lu dapat ini saudara. Itu namanya memperhatikan, mendahulukan pekerjaan Tuhan. Pada saat itu dia dalam keadaan bukan yang baik-baik saja. Utangnya banyak, tapi dia mau. Drum ini juga persembahan dari anak Tuhan. LCD, komputer, begitu saya berkata, program kita beli ini, jemaat persembahan, 500, 1.500.000 tertutup LCD ini.
Itu namanya memperhatikan pekerjaan Tuhan. Kursi ini dulu kursi penjalin, kursi hijau itu. Tapi ada anak Tuhan yang memperhatikan pekerjaan Tuhan. Sehingga ada kursi yang empuk, yang enak, sehingga membuat saudara ngantuk ini saudara. AC ini 2, 3. Itu persembahan jemaat Bapak Ibu. Coba saudara bisa bedakan. Ketika jemaat memperhatikan pekerjaan Tuhan, maka gereja itu berjalan dengan baik. Dan nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Karena setiap orang yang melihat, luar biasa ya jemaatnya. Luar biasa diberkati Tuhan. Itu nama Tuhan dipermuliakan Bapak Ibu. Mobil yang saya pakai, separuhnya itu juga jemaat yang memberikan. Yang separuh kredit saudara. Haleluya. Mobil ini saya beli memang nasarnya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ketika kemarin kita jalan-jalan, pulang, besoknya mobilnya nggak bisa jalan, saudara. Bukan masalah dimuatin orang banyak. Wong sing rusak itu akinya, saudara. 3 tahun aki nggak diganti, saudara. Mati sekarat. Saya doa sama Tuhan. Tuhan, gerakkan jemaat membelikan aki. Kalau Tuhan kehendaki. Pagi-pagi ada jemaat WA. Pak, tahu nomornya ini yang bengkel. Oh iya, saya tahu, tak kirim. Ini saya juga mau cari bengkel, nih mobilnya saya juga mogok. Gak bisa jalan, nih. Apakah akinya tak apanya. Tapi kayaknya akinya, saya bilang. Tiba-tiba orang itu berkata, Pak, kesini ambil uang, beli aki. Sehingga saudara, setelah itu kita masih bisa jalan-jalan dan bisa kunjungan orang sakit. Karena ada yang memperhatikan pekerjaan Tuhan. Kalau tidak ada yang memperhatikan, mobil itu sampai hari ini pasti nggak jalan, saudara. Dan pelayanan terbengkelai. Tidak bisa kunjungan jemaat. Saya percaya, saudara yang mau bayar harga untuk pekerjaan Tuhan, hidupmu, keluargamu pasti diberkati Tuhan. Karena siapa yang menabur, ia akan menuai. Saya bacakan satu ayat, saudara. Matius 10 ayat 41 sampai 42. Saya ulang lagi, Matius 10 ayat 41 sampai 42. Saya bacakan, dengarkan baik-baik. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi. Nabi itu siapa, saudara? Hamba Tuhan. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada seorang kecil ini. Seorang yang kecil ini adalah hamba-hamba Tuhan. Karena ia muridku, jadi orang kecil itu dia adalah muridku. Artinya murid-murid Yesus, berarti hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saya percaya ketika saya berkunjung ke jemaat, saya nggak pernah dikasih air putih. Tapi saya dikasih lebih dari air putih. Ada teh. Saya tahu kok kalau saya kunjungan ke jemaat gitu, bapaknya ngajak ngobrol. Istrinya ublek bingung gawe teh. Lalu nyuruh anaknya cari gorengan, cari apa gitu saudara. Cari sego goreng dan lain sebagainya. Sehingga di situ di meja ada nasi goreng. Ada gorengan, ada yang ada buah dan lain sebagainya. Saya cuma berkata batin begini. Tuhan, orang nyambut air putih saja Tuhan berkati yuk. Apalagi ki ono lawuhe, ono buahe. Wah, saya jamin saudara akan menuai dengan luar biasa. Haleluya. Bahkan saya itu kadang tidak enak saudara, kadang tidak enak.
Karena sudah malam, ya, nggak bisa kasih nasi, tidak bisa beli nasi, dikasih uang, saudara. Pak, buat makan di jalan, buat makan katanya gitu. Saudara, lucu sekali saudara. Tapi itulah bentuk saudara sedang belajar memperhatikan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Apa tumon bengi-bengi jam 10 lunga golek mangan, saudara. Jemaat ki ngajak mangan kok ya jam 10 bengi. Tapi itu bentuk memperhatikan hamba Tuhan. Kudune ora mangan bebek goreng, dadi mangan bebek goreng. Haleluya. Coba saudara jangan cuman amin. Praktekkan kalau mau terima berkatnya. Saya sampai hari ini tidak pernah kekurangan. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Setiap ada hamba Tuhan yang datang ke pastori, saya pasti berkati dia. Orak ketang mung beras 5 kilo, minyak 1 kilo. Lah kun duwe sekondi, dikai jemaat. Muter wae saudara, dikai jemaat tak salurkan ke hamba Tuhan. Kalau bicara lagi kurang, lagi nggak punya uang. Tapi firman Tuhan berkata, dahulukan hamba Tuhan. Saya ini hamba Tuhan, Bapak Ibu. Coba saudara ya, ini yang sering saya lakukan. Kalau sudah ada telepon kring dari hamba Tuhan, luar kota. Bro Timo, saya sudah di Meranggen, itu sudah deg gitu. Apa yang harus saya lakukan? Ya wis, cepet-cepet atur manuk saudara. Tak bawa. Wis sak murah-murah itu. Supaya apa? Bisa nyangoni hamba Tuhan itu. Haleluya. Saya ngomong karena saya sudah praktek dulu. Sehingga Tuhan pelihara saya sampai hari ini. Mungkin seksinya Mbak Sundari itu. Rasa sat kok ono tamu, Pak Timo ke saudara ya. Tamu niki yo jemaate dewi. Sok-sok yo tamu hamba Tuhan, sok-sok yo tamu jemaat lain minta didoakan. Tapi di balik semua itu ada sebuah kontinu pertolongan Tuhan. Ada sebuah perputaran pertolongan Tuhan. Haleluya. Ini semangat saya kalau sudah khotbah begini saudara ya. Masih perlu ayat lagi saudara? Yang terakhir mari kita lihat. Oh Amsal 11 dulu saudara ya. Nah ini jangan ditinggal, ini kalau ketinggalan nanti ganjel saudara ya. Jangan ketinggalan. Amsal 11, 24, 25. Dulu guru TK, guru SD mengajarkan kita apa? Rajin pangkal. Coba, rajin pangkal, pandai. Hemat pangkal. Saya ulang lagi. Rajin pangkal. Kalau hemat, tapi berbeda dengan Alkitab. Hemat itu pangkal miskin, saudara. Tapi suka memberi itu pangkal kaya. Yuk kita baca ayatnya. Secara eksplisit tidak ditulis, tetapi secara tersirat itu maknanya. Amsal 11 ayat 24-25. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah. Loh, iki irit, pelit, hemat apa bloboh? Wis kitab serike dewi. Secara implisit memang tidak jelas mengatakan siapa yang bloboh gitu enggak. Tapi coba lihat ayat ini. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah. Saudara yang baca. Nek saya yang kaya, saudara, pendetane sugih dhewe. Nah, saya pengen jemaatku yang kaya. Yo, ayo. Yo, ayat pertama. 1, 2, 3. Ada. Stop. Imani. Dan lakukan. Banyak menabur, justru bertambah. Bukan bertambah miskin, Bapak Ibu. Orang yang menabur, yang suka menabur, suka memberi, tidak akan bertambah miskin. Tapi justru tambah diberkati.
Coba saya tanya ya. Sam, anak saya saja. Kalau kamu saya kasih uang 1 juta hari ini setelah khotbah. Tapi nanti kalau ada Jumat ngasih ya, kalau enggak ya enggak. Kalau kamu saya kasih 1 juta, kamu akan bilang apa sama Bapak? Terima kasih. Kamu doain Papa enggak? Doain. Saudara, ketika saudara menabur untuk hamba Tuhan, untuk orang Lewi seperti pemain musik. Saya sering tanya loh pemain musik ini. We pernah dikai jemaat? Nah, jawabannya rahasia. Biar tahu, saya tahu. Tapi saya lihat setiap Natal mereka banyak dapat berkat dari jemaat. Itu salah satu sedang menabur benih dan sedang memperhatikan hamba Tuhan. Ada yang setiap bulan kasih amplop untuk saya, Pak Muji, dan untuk beberapa jemaat. Saya percaya orang itu tidak akan semakin miskin, tapi semakin diberkati Tuhan. Apalagi ini mau urunan Natal, saudara. Jangan takut urun banyak, saudara. Kalau punya uang sedikit, urun sedikit itu wajar. Nek punya sedikit, urun banyak, ya ora mungkin. Tapi orang yang punya duit banyak, urun sedikit itu kebangetan. Coba baca ini saudara. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah. Ada yang menghemat secara luar biasa. Terlalu pelit ini saudara ya. Namun selalu apa? Kurang. Coba. Bapak Ibu, gereja kita mau upgrade keyboard ini. Atau kita mau nambah AC, ayo kita urunan. Urunnya mak trit 1.000, 200.000. Padahal dia urun 5 juta aja bisa. Tapi giliran ada orang berkata, tanahku tak dol, 0,5 M, cepet-cepetan, tak tukune saudara. Keren toh saudara? Nek untuk beli tanah 1 M, 0,5 M bisa. Tapi nyumbang gereja, 500.000, 1.000 abote ora karuan. Ini yang dikatakan ini loh. Endingnya itu ini saudara. Hemat, ya hemat luar biasa, maka akan selalu berkekurangan. Makanya bondone wis akeh iki kurang wae. Kok ngerti-ngerti mati, ora digawa. Ya toh? Haleluya. Investasikan hartamu dalam kerajaan Allah dengan menopang pekerjaan Tuhan. Perhatikan hamba-hambanya. Perhatikan orang-orang Lewi yang melayani. Saya percaya Bapak Ibu nanti akan menerima mujizat Tuhan. Yang terakhir sekali saudara, yang ketiga. Yaitu melakukan bagiannya dengan setia. Tidak perlu dibaca ayatnya, ada di bagian kalimat kata perempuan itu sedang mengumpulkan kayu api. Lalu di ayat yang berikutnya, maka perempuan itu membuat kue untuk hamba Tuhan itu. Satu hal, ketika krisis, si janda ini tetap bekerja. Yang kedua, di saat krisis, janda ini melakukan dengan setia bagiannya, yaitu memasak roti buntar. Kesimpulannya Bapak Ibu, kalau kita mau mengalami pemeliharaan dan berkat Tuhan, lakukan bagianmu dengan setia. Bagian kita apa saudara? Bekerja. Yang memelihara siapa? Tuhan. Dalam kondisi tetaplah bekerja, tetaplah berusaha. Kayak saya sering nasihatin Mbak Win itu. Waktu buka warung, tiba-tiba langsung mandek. Saya bilang, Mbak, tetap jualan. Apapun jualannya, nggak harus itu. Dan sekarang mulai jualan nasi uduk. Dan setiap hari pasti habis. Nah, saudara yang pengen nasi uduk, mau pesan ada acara, silahkan pesan sama Mbak Win. Saya katakan dengan kata-kata profetik, Mbak, sekarang nasi uduk yang untungnya hanya 30 sampai 50 ribu setiap pagi. Tapi satu saat nanti
jenengan akan punya catering besar spesialis nasi uduk. Katakan amin, Mbak Win. Lakukan bagian kita dengan setia. Maka Tuhan memberkati kita. Tapi kalau kita malah nganggur, malah ngelokro, malah mutung, ya Tuhan tidak pelihara, saudara. Tapi ketika kita tetap melakukan bagian kita dalam kondisi krisis pun, saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Ayat terakhir, saudara, Kejadian 26. Ayat 1 dan ayat 12-13 berkata begini. Itu Ishak, waktu itu di negeri orang Filistin, dia mengalami kelaparan. Apa yang dilakukan oleh Ishak? Apa yang bagian daripada Ishak yang harus dilakukan? Ayat 1, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ishak ngalami apa, saudara? Kelaparan. Di daerah di mana Ishak tinggal, timbullah kelaparan. Tapi apa yang dilakukan Ishak? Mari kita lihat ayat yang berikutnya. 12-13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia dapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama, kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kalau saudara melakukan yang menjadi bagian Bapak Ibu saudara, dalam kondisi susah, Bapak Ibu tetap menabur, tetap bekerja. Menabur itu artinya kita bekerja. Kalau ini dianalogikan ketika orang pergi ke ladang itu, dia harus kerja, tetap menabur, walaupun dalam musim kelaparan, Bapak Ibu. Saya pernah khotbahkan kan, di sini punya budaya, setelah pari 2 kali, kalau enggak tembakau, jagung. Yang dilakukan orang desa itu selalu menanam, menabur benih. Dan itu alkitabiah. Kalau saudara lakukan bagian itu, di saat krisis, di saat susah seperti apapun, saudara tetap menabur, tetap bekerja. Apalagi dikasih 2 pengertian. Di atas tadi, menabur harta. Lalu di bagian kita menabur, dengan kita bekerja. Maka kita akan bertambah apa ayat itu berkata? Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Haleluya. Saudara, di bagian yang pertama saja, orang itu menjadi kaya. Wahai wis biasa. Tapi firman Tuhan ini berkata, bahkan ia kian lama kian kaya. Itu loh. Siapa yang pengen kaya dan diberkati Tuhan? Jangan cuman kaya. Kalau kaya nggak diberkati Tuhan buat apa? Siapa yang ingin bertambah kaya? Luar biasa. Sangat kaya jangan, saudara. Kalau sangat kaya nanti saudara ilaf. Jatuh dalam dosa. Ya, cukup menjadi orang kaya yang diberkati. Suka menabur dan suka memberi. Bukan orang kaya yang pelit. Saya yakin hidup Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Wah, ini disambung rantai isi setengah jam nih, saudara ya. Saya mau tanya, apakah, ini khotbah saya kan, judulnya kan continue. Apakah pertolongan Tuhan itu hanya sampai di makan, minum, pakai? Coba dijawab. Ayat yang sudah kita baca, cerita kisah yang kita baca, itu bicara tentang kelaparan, krisis, kekeringan, dan itu bicara soal makan, minum, pakai. Apakah hanya itu, saudara? Apakah hanya itu? Tuhan menolong itu continue. Sempurna. Tidak mandek tengah jalan. Setelah janda Sarfat mendapat minyak tepung yang tidak pernah habis selagi masih musim panas, itu berkat mujizat yang terbesar.
Lalu ada berkat mujizat apa lagi? Setelah keluarga ini diberkati Tuhan, ternyata anaknya sakit. Setelah diberkati Tuhan, anaknya sakit. Bukanlah itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika lagi setia-setianya ikut Tuhan, ketika lagi diberkati Tuhan, tiba-tiba Tuhan uji dengan sakit, penyakit. Apakah Tuhan masih menolong di situ? Ini harus dibaca, saudara. Ayat 17. Sesudah itu, anak dari perempuan atau janda pemilik rumah itu jatuh sakit. Dan sakitnya itu sangat keras. Berarti sakit parah. Aku wis ngembar-ngembar ngene ana sik sing lalu dikatakan jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada lagi napasnya. Lalu perempuan ini protes kepada Nabi itu. Tapi ingat, ayat selanjutnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia. Ketika Elia menopangkan badannya di perempuan atau anak perempuan itu. Maka anak perempuan itu sembuh. Nyawanya dikembalikan dan bangkit. Saudara, pertolongan Tuhan itu kontinu. Dia tidak hanya memelihara kehidupan kita. Dia tidak hanya menolong dan memberkati kita. Dia tidak hanya memberikan mujizatnya. Tapi sakit penyakit pun dia sanggup menyembuhkan. Katakan amin, saudara. Saudara, bersyukur yang saudara divonis sakitnya. Dan sekarang sembuh, bersyukur. Dan berubahlah hidupmu ke arah yang lebih baik. Jadilah orang yang suka memberi dan memperhatikan pekerjaan Tuhan. Itulah sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati kita dengan kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Tutup Alkitab kita. Kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Kita percaya Tuhan dengan segenap hati kita. Kita percaya Tuhan menolong kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan, aku percaya Tuhanku ajaib. Tuhanku ajaib, aku percaya. Haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan katakan aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Saudara, dengan pujian ini menjadi iman kita, saudara. Dia pasti menolong kita. Saudara, hari-hari ini di atas mimbar ini sering disampaikan, kita mau Natal, mau urun Natal, sering disampaikan, perhatikan pekerjaan Tuhan. Kalau saudara punya telinga, punya iman, dengarkan baik-baik firman Tuhan pagi hari ini. Saudara, hari-hari ini, bulan-bulan ini, saya melihat campur tangan Tuhan untuk jemaat, beberapa jemaat yang mulai belajar memberi, yang mulai belajar mengutamakan Tuhan. Saya melihat progresif hidupnya diberkati Tuhan.
Saudara yang mau pengen seperti itu, semakin diberkati, kekayaannya semakin bertambah. Mulai belajar mengimani, mulai belajar mengutamakan pekerjaan Tuhan. Hari-hari ini saudara, kalau saya pergi, saya sering pinjam motor jemaat. Jemaat itu berkata, Pak, pakai aja kalau untuk pekerjaan Tuhan. Saya percaya dan saya melihat orang itu hari-hari ini diberkati Tuhan. Orang itu hari-hari mulai menuai. Sekecil apapun yang saudara berikan untuk pekerjaan Tuhan, itu akan menjadi modal Bapak Ibu Saudara untuk diberkati Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Imani lagu ini dan lakukan firman Tuhan. Katakan, aku percaya karena Tuhan kita ajaib. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan. Lebih lagi, angkat tanganmu sebagai tindakan percaya kita. Percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan. Semakin saja aku percaya, angkat kedua tanganmu. Percaya. Jemaat, nyanyikan ini. Saya akan berdoa dengan kata-kata profetik buat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan akan memperbesar daerahmu. Tuhan akan memperbesar daerah usahamu. Tuhan akan memperkaya dirimu dengan berkat-berkat Tuhan. Lebih sungguh lagi katakan, aku percaya. Yes, umatmu percaya bahwa Tuhanku ajaib. Dia yang memberkati, turun tangan memelihara kita. Haleluya. Yes, yes. Lebih lagi, aku percaya. Semuanya menyembah Tuhan. Perkataanmu menjadi doamu. Perkataanmu menjadi imanmu. Percaya dengan segenap hati. Tuhan ajaib. Tuhan pelihara. Dia turun tangan memberkati, memberkas. Sekali lagi, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan. Haleluya. Ibu Gembala akan berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Kau turun tangan. Kau turun tangan. Memberkatiku. Kau turun tangan. Memberkatiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya ya Tuhan, Engkau akan turun tangan untuk menolong kami, memulihkan kami, memberkati kami, menyembuhkan kami.
Tetapi Tuhan, ajari kami umat-umat-Mu untuk kami taat akan firman-Mu. Ajari kami untuk melakukan setiap kebenaran